Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Tifa Kasfa dengan NIM 20026049 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana pemberkasan arsip yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. Video ini merupakan video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengelolaan arsip elektronik dengan dosen Ibu Malta Nelisa Esos MHum. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2007. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kearsipan dan perpustakaan. Kemudian ada fungsinya, yang pertama sebagai penyelenggara perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan, dan kedua penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kearsipan dan perpustakaan, yang ketiga penyelenggaraan evaluasi pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan, yang keempat penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Yang kelima, penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan alas Peraturan Daerah Nomor 8 di tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama ada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, lalu ada sekretaris, kemudian sekretaris itu terbagi menjadi subbagian umum dan kepegawaian, subbagian perencanaan, lalu subbagian keuangan. Kemudian ada kelompok fungsional. Selanjutnya ada bidang-bidang yang terdiri dari, yang pertama ada bidang deposit, Selanjutnya ada bidang-bidang, yang pertama ada bidang deposit, pengembangan dan pelestarian bahan perpustakaan yang terdiri dari seksi deposit, seksi pengembangan dan pengolahan bahan perpustakaan, dan seksi pelestarian bahan perpustakaan. Kemudian ada bidang layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan yang terdiri dari seksi layanan perpustakaan, seksi otomasi perpustakaan, dan seksi kerjasama dan promosi perpustakaan. Kemudian ada bidang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari seksi pembinaan dan pengembangan kearsipan, kemudian ada seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan, dan ada seksi pengawasan kearsipan dan perpustakaan. Dan yang terakhir ada bidang kearsipan yang terdiri dari seksi arsip dinamis, kemudian seksi pemeliharaan dan pelestarian arsip, dan seksi arsip statis dan layanan arsip. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu contoh surat keluar. Berikut merupakan contoh surat yang mengikuti format dari Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 yang terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kop surat, tanggal pembuatan surat, ada alamat surat, kemudian ada alamat yang dituju, kemudian ada nomor surat, sifat surat, lampiran, perihal, dan terdiri dari 3 alinea. Yang pertama pembuka, kemudian isi, lalu penutup, dan tanda tangan. Jika kepala tidak berada di tempat, maka yang mewakili dan diberi keterangan atas nama sekretaris atau yang mewakili setelah tahap pembuatan surat keluar. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita menuliskan atau mencatat surat pada buku agenda masuk. Di sini ada nomor, kemudian tanggal surat, kemudian ada nomor surat, tanggal dari siapa surat tersebut, kemudian isi ringkasan surat dan keterangan. Begitupun dengan buku agenda surat keluar. Setelah mengisi agenda surat masuk, kita membuat lembar disposisi dari surat masuk tersebut. Lembar disposisi ini bertujuan mengetahui serta mengarahkan surat ini nantinya akan ditujukan kepada siapa. Kemudian lembar disposisi ini terdiri dari
terdiri dari indeks atau kata tangkap dari surat masuk tersebut untuk nantinya mempermudah kita mencari-cari surat tersebut jika sudah disimpan di filing kabinet. Kemudian ada kode-kode adalah kode klasifikasi berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 102 tahun 2014. Kemudian ada nomor urut. Nomor urut kapan surat itu kita terima, nomor kedua atau kemudian ada tanggal penyelesaian surat, perihal, isi ringkas, kemudian asal surat, tanggal, nomor, lampiran, kemudian dapat diteruskan dan instruksi atau informasi dari surat tersebut. Nah, di lembar disposisi ini nantinya terdapat 2 lembar-lembar asli dan juga lembar merah muda. Yang lembar asli ini nantinya akan disimpan, kemudian yang lembar merah muda ini akan kita tempelkan pada surat dan ikut disimpan pada filing kabinet nantinya. Dan ini contoh lembar disposisi yang sudah diisi. Setelah kita buat lembar disposisi tadi, kita arahkan kepada kepala dinas dan kemudian kepala dinas akan memberikan informasi atau instruksi. Jika isi informasinya penting, kita buatkan kartu kendali dari surat masuk tersebut. Terdapat 3 lembar yang berwarna putih, kuning, dan berwarna merah muda. Nah, ketiga kartu kendali ini akan mempunyai kegunaan. Nantinya yang putih ini akan disimpan, kemudian yang kuning ini akan dipegang oleh orang yang diperintahkan oleh kepala dinas atau sekretaris, serta yang berwarna merah muda ini nantinya akan dipegang oleh orang yang ditugaskan. Berikut bagian-bagian dari kartu pengendali ya. Yang pertama ada indeks, kemudian kode, nomor urut, isi ringkas, dari siapa surat tersebut, tanggal surat, pengolah surat, nomor surat, tanggal diteruskan, lampiran, tanda terima, dan catatan. Setelah itu, kita menuliskan kode klasifikasi. Berdasarkan kode klasifikasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2004, di pojok Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2014, di pojok atas kanan surat, kita menuliskan pokok masalah perpustakaan dokumen kearsipan Sandi yang berkode 040. Kemudian submasalah tentang kearsipan dengan kode 045 dan sub-sub masalah bimbingan teknis kearsipan dengan kode 045.4. Setelah itu kita kelompokkan sesuaikan dengan pokok-pokok masalah dari arsip tersebut. Di sini terdapat 3 jenis sekat. Yang pertama ada sekat primer, sekunder, dan sekat tersier. Di sini sekat primer berkode 040, kemudian sekunder 045, tersier berkodekan 045.4. Kemudian kita tempelkan map gantung kepada sekat. Kemudian surat beserta lembar disposisi kita masukkan ke dalam folder. Kemudian kita masukkan ke dalam filing kabinet. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya tentang praktek pembuatan, penerimaan, penggunaan, serta pemberkasan arsip. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Saya akhiri. Selanjutnya kita mengisi daftar isi berkas dan daftar berkas. Daftar isi berkas terdiri dari nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, tahun, jumlah, dan keterangan. Dan daftar berkas yang terdiri dari nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, tahun, jumlah, dan keterangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.